Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana rekan-rekan sekalian? Kuharap hari ini kabar rekan-rekan sekalian baik-baik semua ya, dan tetap selalu semangat dan jaga kesehatan. Pada kesempatan kali ini mari kita belajar bersama bagaimana pembuatan pupuk organik kompos dengan sistem pipa. Oh iya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ardianto. Saya dari Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, jurusan Pertanian di Yogyakarta. Mungkin sebelum kita lanjutkan, akan ada pertanyaan dari teman-teman sekalian. Apa itu pupuk organik kompos? Bagaimana pembuatan pupuk organik kompos itu dengan sistem pipa? Apa sih sistem pipa itu? Bagaimana sistem pipa itu ya? Apa sih keunggulan dari sistem pipa? Nah, ini untuk pertanyaan pertama. Pupuk organik kompos merupakan hasil akhir dari suatu proses pengomposan atau perombakan sisa tanaman dan kotoran ternak. Manfaatnya adalah untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Pembuatan pupuk organik kompos dengan sistem pipa dititik beratkan pada penghematan tenaga kerja karena proses aerasi diubah melalui celah pipa. Selanjutnya, kita akan ada dua pembahasan utama. Yang pertama adalah keunggulan dan yang kedua adalah cara pembuatan pupuk organik kompos dengan sistem pipa. Beberapa keunggulan dari pembuatan pupuk organik dengan sistem pipa diantaranya: yang pertama, hemat tenaga kerja karena tidak memerlukan pembalikan. Yang kedua, dapat dilakukan pada tempat terbuka atau dalam bak pengomposan. Yang ketiga, dapat dikombinasikan dengan metode lainnya disesuaikan dengan ketersediaan bahan dasar, lahan, dan tenaga kerja. Dalam pembuatan pupuk organik kompos, tentunya kita harus menyiapkan alat dan bahan, serta bagaimana langkah kerja yang harus kita lakukan. Harapannya, kita dapat memenuhi alat dan bahannya. Alatnya apa saja sih? Yang pertama, kita perlu pipa paralon diameter 3/4 inci, panjang sekitar 100 cm sebanyak 16 buah, parang atau sabit 1 buah, lubang pipa paralon diameter 1 sampai 1,5 mm 1 buah, cangkul atau sekop 1 buah, terpal 1 buah, ember atau gembor 1 buah, dan tali rapia secukupnya. Kemudian, bahan yang kita butuhkan, yang pertama, bahan organik jerami padi 500 kg, kotoran ternak kering 200 kg, probiotik misal M4, Stardex, BK, dan lain-lain, atau probiotik lokal yang kita buat dari rumen sapi atau kotoran ternak sapi yang masih baru keluar sebanyak 1 liter, kemudian dedak 20 kg, kapur 10 kg, tetes tebu 1 liter, serta air secukupnya. Langkah kerja yang harus kita lakukan. Yang pertama, melubangi pipa paralon secara berkeliling dengan ukuran 1 sampai 1,5 mm dan jarak antar lubang sekitar 10 cm. Yang kedua, memotong jerami padi dengan ukuran 5 sampai 10 cm, kemudian menyiramnya dengan air secara merata. Ketiga, membuat campuran bahan dari kotoran ternak kering, dedak,
dan kapur sampai homogen, serta mengatur kelembaban hingga dikepal tidak pecah. 4. Membuat lapisan pertama dengan menghamparkan jerami ukuran 1 x 1 meter dapat disesuaikan setinggi 30 cm, kemudian menambahkan campuran bahan setinggi 5-10 cm dan menyiram dengan larutan prebiotik dicampur tetes tebu. 5. Memasang pipa paralon pada lapisan pertama sebanyak 16 buah secara zigzag samping kanan, kiri, dan tengah. 6. Membuat lapisan kedua dan selanjutnya dengan mengulangi langkah membuat lapisan pertama hingga tumpukan bahan pupuk organik kompos mencapai tinggi 1 meter, volume 1 meter kubik. Yang ketujuh, yaitu membuat lapisan air dengan menyebar jerami setebal 30 cm sehingga paralon tertutupi dengan tumpukan jerami. Langkah selanjutnya yaitu yang ke-8, menutup tumpukan bahan pupuk organik kompos dengan terpal. 9. Membuka terpal setelah 2-3 hari. Suhu bahan kompos akan panas. Kemudian, jika suhu turun, terpal ditutup kembali tanpa diikat. 10. Mengisi pipa paralon seminggu sekali menggunakan air untuk menjaga kelembaban. Yang terakhir, 11. Menunggu hingga 1 bulan. Pupuk organik kompos siap untuk digunakan. Demikian tadi cara pembuatan pupuk organik kompos dengan sistem pipa. Apa ciri-ciri pupuk organik kompos yang sudah matang? Berikut ini ciri-ciri pupuk organik kompos yang sudah matang. Yang pertama adalah berbau seperti bau tanah. Yang kedua, warnanya kehitam-hitaman. Yang ketiga, mempunyai suhu yang rendah. Terakhir, jika dikemas dengan kuat, maka akan mudah sekali menggumpal, tetapi juga mudah sekali terurai. Nah, demikian tadi bagaimana pembuatan pupuk organik kompos dengan sistem pipa. Demikian kegiatan belajar bersama pada kesempatan kali ini. Saya Ardianto, pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.